Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Pertama kalinya, tiada kata yang pantas kita ucapkan, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga kita bisa berkumpul di acara kajian virtual live from Kairo, Mesir, Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Majnang, Kabupaten Cilacap. Ketiga kalinya, kami di sini akan memperkenalkan diri. Saya Nafila Kurnia Wisdaniah, kelas 9. Dan saya Syifa Nabila, kelas 9, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Ulum Majnang. Di sini kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, hafalan santri. Yang ketiga, inti acara. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, closing statement. Dan acara yang terakhir adalah penutupan. Menuju acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian virtual live from Kairo, Mesir. Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Muhammadiyah Majnang, Kabupaten Cilacap. Dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua, hafalan santri yang akan dibacakan oleh Ahina Fadil Rai Kurniawan, kelas 12. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan wa aqimu wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dzul 'asfi war raihan
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله العظيم. Menuju acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang, Bapak Dr. Andes Saiful Anam MPD. Kepadanya kami persilahkan. Nyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya santri-santri Pondok Pesantren Darul Ulum? Semuanya sehat? Semuanya semangat? Masih semangat menghafal Al-Quran? Nambah apa kurang hafalannya? Alhamdulillah. Senang nggak jadi santri Darul Ulum? Kenapa senang? Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustadz dari Darul Ulum. Terima kasih pada Ustadz Said Akbar Ramadan. Bagaimana kabarnya Mas Said di Kairo? Halo, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Musim apa di sana sekarang Mas Said? Sekarang peralihan ke musim dingin. Mau masuk musim dingin. Musim dingin. Suhunya sekitar berapa? Kalau sekarang masih belum terlalu dingin, masih standar lah. Oke. Hari ini Mas Said dari adik-adik Darul Ulum menginginkan adanya suatu motivasi pada Mas Said karena Mas Said sudah belajar di Mesir, Kairo. Ceritakan pengalaman terbaik pada adik-adik kita sehingga adik-adik kita termotivasi. Apa manfaatnya belajar di sana, kemudian caranya bagaimana
mana? Karena kita itu menginginkan banyak kader-kader kita nanti yang bisa ke Timur Tengah termasuk ke Kairo. Triknya seperti apa? Mudah-mudahan pertemuan singkat hari ini nanti jadi awal yang baik. Kapan kita Mas Said pulang ke Majenang? Kapan? Insya Allah mungkin akhir tahun ini atau Januari nanti sampai ke Majenang, bisa akhir tahun, akhir Desember atau Januari. Ya, nanti kita kan baru bertemu di dunia maya. Besok insya Allah Desember, Januari kita ketemu di dunia nyata. Di Pondok Pesantren Darul Ulum. Senang nggak kira-kira adik-adik? Ini Mas Said itu pengalaman dulu, Mas Said itu SD-nya di Manang, kemudian mondoknya, SMP-nya di Mualimin Yogyakarta, Aliyah kemudian di Ma'had Ali, kemudian alhamdulillah bisa melanjutkan ke Kairo. Alhamdulillah sekarang sudah lulus, tinggal menunggu administrasi untuk bisa pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan harapan kita semua orang-orang tua di PCM Majenang juga atau di Cilacap atau bahkan Jawa Tengah mengharapkan kader-kader yang sudah di Kairo, sudah di Timur Tengah untuk berbagi pada adik-adik santri kita di mana saja, supaya kelak nanti santri-santriwan, santriwati dari Muhammadiyah banyak yang belajar ke Timur Tengah. Ya, sehingga kita banyak mempunyai stok ulama, stok yang merawat umat ini. Terima kasih Mas Said atas waktunya, pikirannya untuk memberi motivasi ke adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belajar dulu, belum belajar. Belum belajar. Belajar. Terima kasih kepada Bapak Saiful Anam atas sambutan yang telah disampaikan. Menuju acara selanjutnya, yaitu inti acara kajian bertema meneladani Sang Nabi yang akan disampaikan oleh Ustadz Said Akbar Ramadan LC, langsung dari Kairo, Mesir. Kepadanya dipersilahkan. Cek, suaranya jelas ya? Jelas atau enggak? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azimi wa 'azimi sultanik. Thumma as-salatu was-salamu ala asyrafil mursalin ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pada malam yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul kembali. Kita dapat untuk pertama kali saya, Said, bisa senang sekali bertemu dengan adik-adik santriwan dan santriwati dari Darul Ulum untuk pertama kali bertatap muka secara online. Alhamdulillah, saya dikasih kesempatan oleh Ustadz Dasmadi untuk menyampaikan materi terkait tentang meneladani Nabi Muhammad SAW bersama beriringan dengan motivasi kepada adik-adik sekalian supaya semangat para wali murid, para santriwati dan para pendengar. Pada hari ini kita masuk dalam bulan awal.
bulan yang tentunya tidak asing lagi di telinga kita, tidak asing lagi bagi kita. Karena beriringan dengan bulan ini telah dilahirkan sosok yang begitu fenomenal, sosok suri tauladan bagi kita semua, bagi kita sebagai seorang muslim dan bagi seluruh umat manusia, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seperti yang disampaikan oleh salah satu syekh dari Azhar, namanya Syekh Ahmad Omar Hashim, beliau pakar hadis, mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah afdalul khalqi fil wujud, yaitu ciptaan yang paling agung. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling agung. Paling agung dari semua sisi sebagai manusia. Makanya disifati bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai al-insanul kamil atau manusia yang sempurna. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Dan di sini kesempurnaannya adalah kesempurnaan insan yang berkaitan dengan manusia. Sempurna karena dia sebagai manusia, bukan kesempurnaan secara mutlak. Karena kalau kesempurnaan secara mutlak, maka itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sebagai muslim memang harus meneladani sosok yang agung, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Rasul kita, utusan Allah yang Allah utus kepada kita untuk menerangkan jalan yang terang benderang, jalan yang diridhoi oleh Allah, dan menerangkan jalan yang dimurkai oleh Allah. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kita semua pasti tentunya sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Nah, adik-adik sekalian suka dan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW apa mboten? Cinta. Kalau ditanya pasti cinta, pasti suka. Namun kecintaan dan kesukaan ini tidak hanya sekedar lisan saja. Saya suka Nabi, bisa cinta Nabi. Nah, tetapi ya lisan itu tetapi perbuatannya tidak mencerminkan kalau dia suka. Nah, salah satu bentuk kecintaan dan kesukaan kita dengan sirah beliau, meneladani perjalanan beliau, meneladani akhlak beliau, mengaplikasikan akhlak atau sifat yang dulu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kita akan bacakan seperti apa saja sih sifat-sifat Nabi. Nabi itu seperti apa orangnya, seperti apa sifatnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan beberapa sifat-sifat Nabi yang saya nukil dari kitab yang sangat luar biasa terkenal yang dinamakan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, ada kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Ada yang mengatakan At-Tirmidzi, ada yang mengatakan At-Turmuzi. Nah, beliau mengarang kitab Syama'il Muhammadiyah menjelaskan semua seluk-beluk tentang Nabi Muhammad SAW, baik itu dari segi fisiknya maupun dari segi maknawinya, semisal sifat ketawaduan, kesabaran dan sebagainya. Nah, kita akan sebutkan nanti beberapa sifat-sifat Nabi dan beberapa salah satu fisik yang hanya dimiliki khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada suatu riwayat dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi, Bunda Mukminin. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu tidak fahishan, tidak buruk
secara fitrah, mutafah wala mutafahisan, dan juga tidak buruk secara perbuatan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sifatnya dari lahirnya itu memang tidak buruk. Dan ketika dalam kehidupan nyata, Nabi juga tidak mencerminkan suatu keburukan. Wala sokhoban fil aswaq. Dan Nabi juga tidak berteriak, tidak mengeluarkan suara yang sangat keras fil aswaq, di pasar-pasar. Jadi biasanya itu kalau kita di pasar ya kan banyak sekali itu orang-orang berjual beli, kemudian tawar menawar. Ya kadang ada yang teriak-teriak, mungkin ada yang merasa tercurangi kemudian teriak-teriak. Nah, ada seperti itu. Nah, ini adik-adik sekalian, berbeda ya antara pasar di Indonesia dan di Arab secara umum. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau dibandingkan dengan Arab, pasarnya itu cenderung tenang ya. Cenderung tenang di Indonesia itu. Tapi kalau di Arab itu, Masya Allah, suara keras, orang semisal ada pedagang yang mempromosikan barangnya itu sangat dengan suara yang sangat keras. Nah, itu perbedaannya. Jadi pasar di sini sangat ribut dibandingkan dengan di Indonesia. Wala yajzi sayyi'ah bis sayyi'ah. Dan Nabi itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nah, ini juga salah satu sifat yang sangat mulia, sangat baik. Nabi itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Biasanya kita ya sebagai manusia biasa itu kadang, kalau kita semisal dizolimi, ya kan, kita dizolimi, kita disakiti sama seseorang, langsung itu jiwa dendamnya itu muncul. Awas kok ya, ora tek kowe duit maning ya, semisal gitu. Atau awas ora bakal kalau di dalam kalangan santri mungkin awas ora bakal tak silih apa semisal penghapus ya kayak gitu kan semisal ya. Ini orang karena merasa dzalimi kemudian membalas keburukan itu dengan keburukan. Nah, Nabi tidak seperti itu. Meskipun Nabi itu dizalimi, disakiti, beliau tetap membalas dengan kebaikan. Nah, sifat-sifat seperti ini kita harus terapkan ya. Walakin ya'fu wa yasfah, tetapi Nabi itu memaafkan. Nah, ketika ada seseorang atau bahkan mungkin suatu kaum menzalimi Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad itu akan memaafkan. Seberapa besarnya kesalahan, seberapa besarnya kezaliman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad tetap akan memaafkan mereka. Nah, ini adalah sifat yang agung, jiwa pemaaf ya. Jiwa pemaaf harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, kita tanamkan dalam diri kita dari sejak dini hari. Nah, karena nanti kalau jiwa kita pendendam, itu akan bahaya. Hidup kita itu akan merasa sempit karena ngurusi dendam terus, dendam. Bahkan naudzubillah kalau semisal perasaan dendam ini menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang sangat dimurkai Allah ya. Semisal kita balas dengan mencelakainya atau dengan menzoliminya lebih dari apa yang kita terima. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang beliau juga merupakan pembantu Nabi Muhammad SAW. Namanya Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu berkata, Anas berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkhidmah, saya membantu, saya menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, selama 10 tahun. Anas bin Malik jadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Fama qala li uffin qat. Nabi selama 10 tahun itu tidak pernah mengatakan kepada saya tuh uff. Uff itu dalam bahasa kita itu Nah, jadi menunjukkan ketidakridhoan.
saja tidak pernah, apalagi kata-kata selain itu. Ada kan dalam Al-Qur'an tentang orang tua, wala taqul lahuma uffin, ya kan? Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kita tidak dianjurkan, kita dilarang untuk mengatakan kepada orang tua kita. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi membantah, kemudian bahkan ngomel-ngomel ya sama orang tua, itu enggak boleh ya. Adik-adik jangan seperti itu sama orang tua. Nah, ini Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan kepada pembantunya. Padahal ya sebagai tuannya, maksudnya orang yang dikhidmahi itu berhak untuk menuntut sesuatu kepada pembantunya. Semisal kalau pembantunya itu melakukan sesuatu yang salah, ya. Contohnya apa? Contohnya pembantu masaknya keasinan. Nah, contohnya nih, masaknya keasinan. Sebagai seorang yang dibantu atau tuannya, ya berhak mengatakan, loh kenapa ini kok keasinan? Nah, seperti itu. Kamu tambahin apa tadi ketika masak? Tambahin garam, kebanyakan, berapa ukurannya? Nah, seperti itu kan berhak. Tetapi karena saking mulianya Nabi Muhammad SAW, karena saking tingginya sifat beliau tidak pernah mengatakan kepada pembantunya. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu, dan Nabi juga tidak pernah mengatakan sesuatu kepadaku terkait dengan apa yang saya lakukan. Lima sana'tahu, kenapa kamu lakukannya? Ya kan kadang ada pembantu itu yang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh tuannya. Nah, Nabi tidak mengatakan, loh kenapa kamu lakukan itu, gitu. Tidak pernah. Wala syai'an wala li syai'in taraktuhu lima taraktuhu. Dan tidak meninggalkannya atau tidak melakukannya, ya kan. Misal disuruh bersih-bersih, harusnya pagi-pagi itu Anas bin Malik itu harus membersihkan rumah Nabi. Tetapi dia tidak melakukan. Nah, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau tinggalkan? Kenapa kamu tadi tidak nyapu, tidak ngepel rumahnya? Nah, contohnya seperti itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah itu adalah manusia terbaik akhlaknya. Akhlak Rasulullah itu adalah akhlak terbaik di antara para manusia. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat kelak yang mengungguli Rasulullah dalam akhlaknya, dalam sifat baiknya. Wala masastu khazzan, dan saya tidak pernah menyentuh. Nah, ini Anas bin Malik menceritakan. Nah, ini Anas bin Malik mulai menceritakan tentang fisik Nabi. Salah satu keistimewaan dari fisik Nabi. Wala masastu khazzan, dan saya tidak pernah menyentuh. Khaz itu adalah pakaian campuran antara harir, sutra dengan yang lainnya. Nah, ada di sini mungkin Mbak Santriwati ada yang pernah pegang sutra, ada yang pernah punya sutra? Ada enggak? Enggak ya, karena saya juga belum pernah megang sutra seperti apa ya. Nanti kita akan jelaskan. Anas bin Malik tidak pernah menyentuh khaz, pakaian dari sutra, campuran sutra dengan yang lainnya, wala hariron, dan juga pakaian sutra yang murni, qat, sama sekali, wala syai'an, dan apapun itu, kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih lembut daripada telapaknya Nabi, telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ingin mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun, baik itu sutra maupun yang lainnya, yang pernah saya sentuh yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan Rasulullah itu sangat lembut. Sangat-sangat lembut, bahkan lebih lembut daripada sutra. Ini kata Anas bin Malik. Letak keistimewaannya di mana?
letak keistimewaannya adalah kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu berperang, berjihad di jalan Allah. Ya, ada namanya ghazwah. Ghazwah itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini ketika orang suka berperang, berlatih, itu secara tabiat maka tangannya tidak akan halus. Gimana pembuatan? Iya. Kalau semisal kita ya, semisal nih ada mas-mas ini, mas-mas suka tapak suci ya, pasti ada sering latihan. Coba sentuh tangannya, pasti dia nggak akan halus, nggak akan lembut, pasti ada kasar-kasar. Nah, bahkan mungkin ada namanya apa istilahnya, kapalan ya. Nah, kayak gitu, karena dia berlatih keras tangannya, ya berlatih keras supaya kuat. Nah, tetapi keistimewaan Nabi, meskipun beliau ikut berperang, berlatih perang, tetapi tangan Rasulullah sangat lembut dan halus. Ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan sampai sini saja. Wala syamam tumiskan, kata Anas bin Malik. Saya tidak pernah mencium misk. Misk itu adalah minyak wangi, parfum. Qat sama sekali. Wala itron, ya sama. Jadi parfum, Anas bin Malik itu tidak pernah mencium parfum. Karena atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan, saya tidak pernah mencium parfum yang lebih harum, lebih wangi daripada keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallam ala. Jadi Anas bin Malik mengatakan bahwasanya tidak ada loh. Sepengalaman saya itu, saya mencium parfum itu yang lebih wangi daripada keringat Nabi Muhammad SAW. Jadi keringat Nabi itu berbeda dengan kita ya. Masya Allah. Kalau kita keringatan sedikit aja, baunya sudah kemana-mana gitu. Baunya bukan bau yang enak, bau yang nggak enak. Gitu. Tetapi Rasulullah, kata Anas bin Malik, keringatnya itu bahkan baunya itu lebih harum daripada misk, daripada parfum. Keringat Nabi itu bau wangi gitu. Sangat-sangat wangi bahkan. Masya Allah. Itu adalah keistimewaan, salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ada keistimewaan lain yang lebih banyak, tapi saya sebutkan beberapa saja. Kemudian dalil yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW itu sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qat. Nabi itu tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya, sama sekali tidak pernah memukul. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau sedang berjihad di jalan Allah, sedang berperang. Nah, ya pastilah kalau berperang pasti mukul. Kalau enggak mukul ya dipukul. Kalau enggak menyayat ya disayat sama pedang. Nah, seperti itu. Jadi Nabi itu enggak pernah memukul kecuali dalam medan perang. Wala daraba khadiman wala imra'atan. Dan Nabi tidak pernah memukul seorang pembantu, khadim, wala imra'atan, ataupun seorang perempuan. Nah, Nabi tidak pernah memukul seorang pembantu maupun seorang perempuan. Padahal ya di zaman itu yang namanya memukul budak, memukul pembantu itu hal yang sangat lumrah dan sangat banyak dilakukan oleh masyarakat pada zaman Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Apalagi perempuan ya. Kadang perempuan kalau di zaman dulu itu menjadi objek kekerasan laki-laki. Nah, biasanya gitu. Menjadi objek kekerasan laki-laki. Wah, kalau lagi sedang nggak mood, lagi emosi, sudah menjadikan perempuan pelampiasan, dipukul, dianiaya dan lain sebagainya. Apalagi itu ada namanya dulu wa'dul banat ya kan. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah mengetahui wa'dul banat itu artinya salah satu adat jahiliyah itu adalah mengubur anak perempuan hidup. Nah, itu ada di zaman itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW menghapus itu semua ya. Menghapus adat-adat tercela yang dimiliki oleh orang Arab jahiliyah menjadi adat-adat yang mulia dan baik. Nabi mencontohkan tidak pernah memukul perempuan
maupun pembantu. Walaupun Nabi itu mampu, karena Nabi sebagai sayyid, sebagai tuannya, mampu untuk melakukan itu, tetapi Nabi tidak melakukan itu, karena itu menyelisihi dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran maupun apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh dari sifat-sifat Nabi ya. Jadi ini kita jangan ringan tangan ya. Kita jangan ringan tangan, apalagi mungkin mas-masnya ini, adik-adik laki-lakinya ini, kalau emosi sukanya mukul, apalagi kalau merasa kuat ya kan, wah saya kuat ini jagoan, nggak ada yang ngalahin saya, pukul-pukul. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, Ustadz juga sama. Ustadz ketika semisal ada santrinya yang salah, diingatkan dengan perkataan yang baik, didoakan dengan doa yang baik ya. Dan jangan sampai memukul seperti itu, karena mungkin efeknya tidak akan baik. Juga untuk pada para semisal suami, nah, jangan sampai memukul, apalagi sekarang di Indonesia ada undang-undangnya, ada hukumnya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau istrinya itu semisal nusyus, membangkang, ngeyel, nggak taat, nah itu bisa dinasihati dengan nasihat yang baik, jangan dipukul. Baik. Kemudian ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, kita juga tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang sangat sabar. Sosok yang sangat sabar, yang kesabarannya melebihi apapun. Kita tahu bahwasanya dakwah Nabi Muhammad itu tidak lurus-lurus saja ya, berliku-liku. Dakwah Nabi itu berliku-liku. Banyak sekali tantangan dan rintangan. Dimulai dari istihza, sukhriya, diejek, ya, dibully kalau bahasa sekarang. Dibully. Nabi dulu dibully sama orang-orang kafir Quraisy. Diejek. Bahkan bukan cuma diejek, kalau ejek kan secara lisan. Kemudian dilempari kotoran ya. Coba bayangkan teman-teman, dilempari kotoran. Kita kalau semisal lagi dakwah, lagi ceramah, dilempari kotoran, gimana rasanya? Pasti sangat jengkel ya, sangat emosi ya. Kemudian diludahi dan berbagai macam dilempar batu ya, dilempari batu. Karena suatu ketika Nabi Muhammad itu ingin dilempar batu oleh Yahudi Madinah. Digelindingkan batu supaya Nabi meninggal, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi dan akhirnya tidak terjadi itu. Ingin dibunuh ya, Nabi ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Banyak sekali rintangan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi tetap sabar, menahan semua itu, menahan hal-hal yang menyakitkan itu dan mengikhlaskannya lillahi subhanahu wa ta'ala. Tercermin hal ini dalam cerita yang masyhur. Ketika itu Nabi sedang berdakwah, ketika berdakwah itu ditolak oleh kaumnya, bahkan ya dihina dan lain sebagainya. Kemudian malaikat Jibril datang memanggil Nabi, mengatakan bahwasanya malaikat gunung itu telah mengutus kepadamu, Allah telah mengutus malaikat gunung kepadamu. Akhirnya malaikat gunung itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mengucapkan salam, kemudian mengatakan, ya Muhammad, in syi'ta, jika kamu mau, in syi'ta an utabiqa alaihil akhsyabain, katanya. Jika kamu mau, maka saya akan gulingkan kepada mereka. Saya akan lemparkan kepada mereka akhsyabain, dua gunung ini gitu. Tetapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Malaikat sudah menawarkan diri, bayangkan. Malaikat menawarkan diri ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalau kamu mau, kalau kamu benci sama mereka dan ingin membalas dendam kepada mereka karena mereka telah memperlakukanmu dengan sangat buruk, saya bisa ini lemparkan gunung ini, dua gunung ini kepada mereka gitu. Supaya mereka mati dan binasa semua. Bisa langsung. Tapi lihat apa jawaban Nabi Muhammad. Rahmah.
kasih sayang Nabi Muhammad, kesabaran Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Bal arju an yukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wa la yusyrika bihi syai'a. Saya berharap bahwasanya Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka, nanti keturunan mereka itu ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan dan tidak menyekutukan Allah dengan siapa, dengan sesuatu pun. Nah, Nabi Muhammad itu sangat visioner ya, sangat melihat ke depan. Dah nggak usah dilempar dua gunung itu. Saya itu berharap bahwasanya nanti akan ada dari orang-orang Taif ini orang yang mungkin sekarang tidak menyukaiku, mungkin nanti ada keturunannya yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kesabaran Nabi Muhammad dalam berdakwah. Rahmah Nabi Muhammad, kasih sayang Muhammad kepada seluruh alam. Ya. Rahmatan lil alamin. Ya. Nabi Muhammad itu sebagai rahmat, kasih sayang bagi semua alam semesta. Untuk semua orang. Bukan hanya orang-orang muslimin saja, tetapi di luar itu Nabi juga sebagai rahmah. Nah, berkaitan dengan kesabaran ini, teman-teman sekalian, para santri Darul Ulum, kesabaran Nabi dalam berdakwah kita terapkan yuk dalam konteks yang kita lakukan atau yang kita alami sekarang, yaitu tentang thalabul ilm, tentang belajar. Jadi kesabaran itu sangat dibutuhkan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian dalam proses belajar ya. Jangan sampai kita itu tergesa-gesa dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Karena ya, katanya al-ajalatu minasyaiton, sifat tergesa-gesa itu dari syaitan. Nah, dan teman-teman sekalian, adik-adik santriwan dan santriwati Darul Ulum itu harus merasa bangga menjadi santri, apalagi sekolahnya di Darul Ulum. Darul Ulum itu adalah pondok kebanggaan Muhammadiyahnya orang Majenang, diampu langsung oleh PCM Majenang. Ini harus bangga ini. Belum lagi prestasi-prestasi yang ada sekarang, Masya Allah, punya masjid bagus ya, Masjid Birrul Walidain, luar biasa. Belum ada pengajar yang hebat seperti Ustadz Desmadi dan lain sebagainya. Nah, ini harus bangga teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus bangga karena sudah Allah mudahkan jalannya dalam menuntut ilmu. Nah, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan darinya, maka Allah akan menjadikan dia paham, mengerti tentang agama. Jadi, jikalau Allah itu menghendaki suatu kebaikan kepada kita, maka Allah akan bawa kita menuju pemahaman dalam agama. Dan pemahaman dalam agama itu ya terrealisasi dalam pondok semisal gitu. Salah satunya adalah dalam lingkungan pondok. Jadi ketika adik-adik sekalian belajar di pondok, itu mungkin itu adalah salah satu tanda cinta Allah kepada adik-adik sekalian, kepada santriwan dan santriwati Darul Ulum. Nah, ini harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita tahu semua bahwasanya menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Banyak sekali, banyak ayat, banyak dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan tentang thalabul ilm, tentang ta'allum, tentang menuntut ilmu. Salah satunya adalah yarfa'illahu alladhina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian,
walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Nah, ini ada kisah salah seorang dulu itu di Masjid Azhar di Kairo, di Mesir. Itu ada tukang, kalau zaman dulu itu kan belum ada lampu ya. Adanya itu adalah lampu yang dia itu bukan dari listrik tetapi dari minyak. Nah, dari minyak. Dulu itu ada tukang yang ganti minyak gitu. Ada yang tukang ganti minyak. Nah, kemudian suatu ketika tukang ini ketika sedang mengganti minyak, minyaknya itu jatuh ke seseorang yang sedang belajar di bawahnya. Nah, di bawah minyak kan di atas, posisi lampunya kan di atas. Kemudian minyaknya itu jatuh ke seorang yang sedang belajar. Kemudian orang ini, yang orang sedang belajar itu marah. Kemudian mengatakan seperti ini, "Iya jahil, wahai jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu." Nah, kemudian tukangnya ini merasa tersentak dengan apa yang dikatakan seorang thalib ini. Langsung terhentak, kemudian terpacu hatinya, termotivasi. Saya nggak mau jadi jahil lagi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh tukang zait ini, tukang minyak ini, yang pengganti lampu, akhirnya dia mulai belajar. Padahal usia dia itu sudah tidak lagi, 36 tahun. Nah, bayangkan adik-adik sekalian, tukang ini 36 tahun baru belajar. Akhirnya beliau mendatangi majelis-majelis ilmu, talaki ya, kalau di Azhar di Mesir ada namanya istilahnya talaki. Talaki itu berguru langsung dengan para masyayikh, dengan para syekh-syekh. Nah, bertalaki, mulazamah dengan syekh, bersama terus dengan syekh. Kemudian murojaah, mudzakarah, apa yang dipelajari. Seperti itu terus, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi ulama besar dalam ilmu lughah, dalam ilmu bahasa, dalam lughah, ilmu lughah Arabiyah ya, dalam ilmu bahasa Arab. Beliau menjadi ulama besar. Namanya adalah siapa beliau? Beliau adalah Syekh Khalid Al-Azhari. Namanya Syekh Khalid Azhari. Nah, beliau memiliki kitab namanya, banyak sekali kitabnya. Ada Syarah Al-Ajrumiyah, ya. Al-Azhariyah, Syarhul Ajrumiyah, ada seperti itu. Banyak kitab-kitabnya. Dan beliau yang dulunya tukang ini menjadi alim besar, menjadi seorang ulama besar yang disegani para penuntut ilmu. Bahkan Grand Sheikh itu apa? Syekhul Azhar, itu adalah jabatan tertinggi di Azhar. Sampai membuat hasyiah, membuat seperti penjelasan atau syarah. Tetapi kalau hasyiah itu berada di atas syarah. Nanti kalau dalam istilah kitab ada namanya matan, ya kan? Mungkin Adik tahu, ada yang namanya matan, kemudian ada di atasnya itu ada syarah. Nah, di atas syarah itu adalah hasyiah. Nah, Syekhul Azhar, Syekhul Atthar namanya, menulis sebuah hasyiah, menjelaskan, merinci apa yang telah ditulis oleh Syekh Khalid Al-Azhari. Nah, ini adalah konsep yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Insyaallah kalau adik-adik nanti menjadi orang yang berilmu, insyaallah Allah akan angkat derajat adik-adik sekalian ya, di mata masyarakat, di mata para akademisi, para penuntut ilmu. Diundang untuk ceramah ke sana kemari, dimintai nasihat ketika ada persoalan, diberikan jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Tetapi itu hanyalah bukan tujuan utama kita dalam menuntut ilmu. Tujuan utama kita menuntut ilmu adalah apa? Lillahi ta'ala, untuk Allah semata ya. Jadi tidak ada tujuan kita dalam menuntut ilmu itu untuk gharad duniawi, untuk tujuan kehidupan duniawi, untuk nyari duit, ya, nyari penghasilan, untuk supaya jabatan tinggi, itu tidak ada tujuan kita seperti itu. Tetapi tujuan kita adalah lillahi ta'ala. Nah, kemudian ada juga hadis yang menjelaskan tentang fadilah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang menempuh suatu jalan yang di situ ada ilmu,
maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini kita sedang berproses untuk menuju surga. Dengan apa? Dengan cara belajar. Dengan syarat belajarnya itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, untuk Allah semata. Nah, ini adalah salah satu fadilah menuntut ilmu. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi memang orang yang berilmu itu berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ya kan? Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Ya mesti berbeda gitu. Orang yang memiliki pengetahuan itu akan dipandang tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Nah, santriwan santriwati Darul Ulum dan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan menuntut ilmu dengan kesabaran, ya, kita harus mendengarkan juga petuah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i itu adalah pendiri mazhab Asy-Syafi'iyah, ya. Pendiri mazhab Syafi'iyah. Ada 4 mazhab dalam Islam, itu ada 4 mazhab yang mu'tabar, yang diakui. Yaitu apa? Mazhabul Ahnaf, itu yang pertama. Mazhab Ahnaf yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian ada mazhab Malikiyah yang dibawa oleh Imam Malik bin Anas. Kemudian ketika mazhab Syafi'iyah, itu mazhab yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat adalah mazhabul Hanabilah, mazhab yang didirikan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal. Nah, kemudian ada mazhab-mazhab yang lain yang mungkin dulunya ada, kemudian sekarang tidak ada karena tidak ada penerusnya dan lain sebagainya. Nah, Imam Syafi'i pernah mengatakan, pernah menasihati untuk para pencari ilmu. Akhi, katanya, saudaraku, lan tanalal ilma, kamu tidak akan pernah mendapatkan suatu ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara ini. Saumbika, dan saya akan menjelaskannya, antafsiliha, secara rinci, dibayanin beserta penjelasannya. Zakaun, ya kan, kecerdasan, wahirsun, dan kecintaan, wajtihadun, dan kesungguhan, wabulghotun, dan bekal, wasuhbatu ustadin, dan menyertai ustad atau membersamai ustad, watulu zamanin, dan waktu yang panjang. Nah, zaka, modal menuntut ilmu itu ada 6, kata Imam Syafi'i. Yang pertama adalah zaka, kecerdasan. Allah itu menciptakan manusia itu semuanya cerdas. Cuma cerdasnya itu berbeda-beda. Ada yang cerdas secara akademisi, ada yang cerdas secara non-akademisi. Ada yang cerdas dalam bidang nahwu semisal. Ada yang cerdas dalam bidang matematika semisal seperti itu. Ada yang cerdas dalam bidang kimia dan lain sebagainya. Nah, jadi kita manusia itu bukan makhluk yang bodoh, bukan. Tetapi kita semuanya itu cerdas, kita semuanya itu pintar. Nah, tergantung bagaimana kita memanfaatkan akal dan otak kita. Zakaun, kecerdasan. Wahirsun, dan kecintaan. Nah, kita harus cinta ilmu kalau mau mendapatkan ilmu itu kita harus mencintainya. Hirs itu maknanya banyak, salah satunya itu kayak seperti kecintaan. Wajtihadun, dan kesungguhan. Ya, harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, jangan main-main. Harus serius, harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wabulghotun, dan diperlukan juga bekal. Nah, bekal, baik itu bekal materi maupun non materi. Wasuhbatu ustadzin, dan membersamai ustadz. Nah, ini harus adik-adik harus selalu bersama dengan ustadz, dengan gurunya, belajar darinya. Kalau ada semisal pertanyaan atau hal yang belum dipahami itu bisa bertanya, jangan diam saja. Watulu zamanin, dan
waktu yang panjang. Wasuhbatu ustadzin tadi ketika ada ustadz itu harus bertanya ya. Karena lan yanalal ilma itsnan katanya. Ada dua hal atau dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu. Siapa itu? Dua orang ini kalau ada dalam jiwa seseorang, salah satu dari sifat dari dua ini ketika ada dalam jiwa seseorang, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Siapa itu? Al-mustahi, orang yang malu yang pertama. Orang yang malu. Jadi kalau adik-adik nggak tahu kemudian diem aja, nggak mau tanya karena malu, nah itu nggak bakal tahu. Al-mustahi, orang yang malu. Jadi kalau ada sesuatu, silakan sampaikan, tanyakan, Ustadz saya nggak paham ini, tolong penjelasan ini, atau datangin Ustadznya. Itu yang pertama, al-mustahi. Kemudian al-mutakabbir, yang kedua, orang yang sombong. Ya, jadi kalau sombong, wah ini mah penjelasannya gampang ini, saya tahu dari sini, saya tahu ini matematika ini saya tahu ini nahwu ini, nggak usah dengarkan, udah cukup belajar sendiri, cukup nanti gampang lah. Saya mau main dulu sekarang, nanti belajarin nantilah. Atau ketika dikasih tugas ya kan, sebentar aja lah, ketika di besok pagi aja, ketika di kelas nanti tak garap. Nah, al-mutakabbir, orang yang sombong itu juga tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, kemudian yang keenam, watulu zamanin, waktu yang panjang. Nah, ini adalah proses kesabaran, waktu yang panjang. Jadi memang ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bagus, ilmu yang matang, itu dibutuhkan waktu. Nggak bisa semuanya instan. Ya. Jadi nggak bisa ilmu itu didapatkan dengan instan. Ya, kecuali memang ada hal-hal yang bisa didapatkan dengan instan. Seperti contohnya mie instan. Ya kan? Mie instan kan cepat gitu, mie instan. Atau chicken instan. Nah, itu juga bisa didapatkan dengan cepat. Tetapi kalau ilmu nggak bisa. Ilmu itu nggak bisa didapatkan dengan cara yang instan, teman-teman sekalian. Butuh perjuangan, butuh proses. Ya. Butuh proses yang panjang, butuh perjuangan untuk mencapai ilmu yang matang. Nah, jadi nasihat saya kepada adik-adik sekalian, santriwan-santriwati Darul Ulum, itu harus senantiasa bersungguh-sungguh. Siapkan modal dari sekarang ya. Belajarnya jangan main-main dan belajarnya jangan terpaksa. Jadikan belajar itu sebagai wasilah untuk membahagiakan orang tua. Supaya orang tua itu bangga. Karena itu termasuk birrul walidain. Dan birrul walidain itu adalah sesuatu yang disukai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk mulai sekarang serius persiapkan. Nah, ilmu-ilmu alatnya diperkuat lagi ya. Ilmu bahasa Arab, baik itu nahwu, kemudian shorof, kalau ada balaghah di situ ya. Dan ilmu-ilmu seperti fikih, kemudian apalagi tauhid dan lain sebagainya. Itu silahkan adik-adik sekalian, teman-teman sekalian persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ketika dapat pelajarannya langsung dimudzakarah, dimurajaah. Terima kasih Mas Said ya. Materinya saya kira cukup, waktunya tinggal 15 menit untuk dibuat sesi tanya jawab. Ya, barangkali ada adik-adik santri yang mau tanya. Monggo adik santri yang mau tanya, waktunya tinggal 15 menit. Bisa raise hand. Siapa yang mau tanya? Ayo. Siapa yang mau tanya? Barangkali ada. Yuk, dari mana nih yang mau tanya nih? Jalur mana? Silakan yang mau tanya itu mute-nya dihidupkan. Oke, silakan mute-nya dihidupkan yang mau tanya. Ya, yang mau tanya silakan sebutkan nama, rumahnya mana, ya jelas nanti dulu ya, rumahnya mana, kemudian pertanyaannya apa. Silakan Mbak.
Pak. Malas belajar. Kurang jelas, kurang jelas. Dari Oh ya, bagaimana caranya mengatasi? Mbak siapa tadi dari mana ya? Saya Mbak Rifa dari Pondok Pesantren Widya Sudarmo Gombong. Oh, dari Gombong. Tuh ya, dari Gombong santrinya Mas Said ini di Gombong. Gimana Mas supaya tidak males gimana nih? Penyakit yang sangat membunuh ini. Penyakit yang sangat berbahaya dan membunuh masa depan anak-anak itu penyakit males nih. Gimana konsepnya Mas? Ya, kalau malas itu sebenarnya malas itu sifat yang wajar ya. Malas itu wajar. Namanya orang itu pasti ada masa-masa di mana dia rajin, kemudian masa-masa dia males atau ya biasanya kita sebutnya futur gitu. Malas. Itu aja. Cuma yang jadi masalah malas ini berlangsung secara terus-menerus, mengambil banyak waktu. Nah, itu menjadi permasalahan. Kalau malas cuma berapa menit saja ya kan, itu kan enak. Tapi ini malas sampai berhari-hari, mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kalau semisal malas, pertama bisa mungkin kalau itu mungkin karena terlalu jenuh belajar ya, semisal gitu, terlalu belajar, akhirnya jadi malas, itu mungkin bisa refreshing dulu, refreshing yang kira-kira menyegarkan otak, membuat dia itu mendapatkan mood-nya kembali untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, yang pertama refreshing, yang kedua itu kembali niatkan. Nah, niatnya itu ditajdid, nah, diperbarui lagi niatnya. Kita niat menuntut ilmu untuk apa? Untuk apa niat menuntut ilmu? Nah, itu kita tajdid lagi, kita perbarui niat lagi. Biasanya kalau kita sudah memperbarui niat, kita akan semangat kembali. Kemudian yang ketiga itu adalah ingat kembali target-target kita. Kita kan punya target, punya plan, punya rencana. Nah, ini kita harus mencapai target yang kita sudah rencanakan. Nah, kalau semisal saya malas terus, maka target ini akan hilang. Nah, semisal gitu. Nah, semisal nih adik-adik sekalian nih punya target, saya besok setelah lulus dari Darul Ulum atau setelah lulus dari Wirjo dan lain sebagainya, atau setelah lulus dari pondok manapun itu, saya punya target. Saya harus ikut seleksi Kemenak, semisal seleksi Kemenak untuk ke Timur Tengah. Nah itu ketika ada punya target seperti itu, maka saya harus menguasai kitab-kitab alat, misalnya itu harus dikuasai. Nah, ketika niat itu sudah diniatkan lagi, sudah dihadirkan lagi, itu biasanya malas itu akan hilang. Kemudian akan hilang. Jadi akan semangat lagi. Kemudian yang terakhir adalah berdoa, tentunya berdoa. Kan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari rasa lemah wal kasal, dan rasa malas. Nah, itu mungkin bisa diucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, rasa malas itu memang sesuatu yang buruk. Bahkan Rasulullah berlindung dari sifat rasa malas ini. Nah, insya Allah kalau sudah seperti itu, sudah melaksanakan step-step yang tadi dijelaskan, insya Allah rasa malas itu akan hilang. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Said. Bagaimana nih santri dari Gombong di Pondok Wirjo bisa bersilaturahim dengan Pondok Pesantren Muhammadiyah di Majenang ya. Pondok Pesantren Wirjo itu juga dikelola PCM Gombong gitu ya. Oke, sekarang yang dari Ulum siapa yang mau tanya? Yuk, satu kali lagi ini yang masih ada waktu. Mana gambarnya ya? Siapa? Silakan. Langsung di-mute. Ayo, di-mute. Ini ya?
Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Sakia Konita Kolapelain kelas 9 dari Pesantrenmu Darul Ulum Majenang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai santri atau pelajar untuk meneladani sikap Sang Rasul? Sikap Sang Rasul. sikap Rasul. Ya, Bagaimana? bagaimana cara kita santri meneladani sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, cara kita untuk meneladani yaitu dengan membaca sirahnya, dengan membaca dulu Nabi itu seperti apa sih. Nah, banyak membaca ini bisa melahirkan apa namanya, malakah kemampuan baru gitu. Jadi kalau semisal kita santri nih, santri ingin meneladani Rasul, tetapi kita nggak tahu Rasul itu dulu seperti apa. Nah kan kita jadi nggak bisa meneladani. Maka dari itu kita harus tahu dulu hal-hal apa yang dulu itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, atau sifat-sifat apa yang dulu itu melekat dalam diri Rasulullah SAW. Bagaimana saya tahu itu? Saya tahu itu dari membaca. Pertama itu membaca kitab-kitab ya, baik itu kitab Arab langsung ataupun kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kan banyak tuh. Mungkin adik-adik teman-teman bisa beli online. Nah sekarang kan beli lewat online, tulis saja kitab apa tentang Rasulullah, semisal sirah Nabi Muhammad SAW, banyak, sirah Nabawi atau buku apa menjelaskan sifat-sifat Rasulullah itu banyak. Itu yang pertama, membaca. Yang kedua, mendengarkan ceramah atau mendengarkan pengajian. Nah, dengan kita mendengarkan pengajian, nah biasanya ustadz atau para dai akan menjelaskan, oh dulu Rasulullah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dengan kita mendengarkan, oh kita tahu. Nah, dan dengan kita tahu, kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin seperti itu jawabannya. Yaitu dengan membaca dan mendengarkan. Mendengarkan itu banyak ya. Bisa mendengarkan pengajian secara virtual, secara online, ya di YouTube banyak itu ustadz-ustadz besar di YouTube. Ya, ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Ataki dan lain sebagainya, itu silahkan bisa dilihat, atau dengan pengajian langsung ya, semisal ustadz yang ada di masjid-masjid di daerah kita, atau mungkin ustadz yang ngajar di pondok kita, ya kan, ustadz yang ngajar di pondok kita bisa bertanya juga, Ustadz dulu sifat-sifat Nabi itu seperti apa sih, kita ingin meniru sebagaimana apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu juga bisa. Nah, jadi mungkin itu cara meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke, terima kasih. Cukup. Satu lagi mungkin ada tadi permasalahan tanya ya. Sekarang coba santriwannya mana? Jangan sampai kalah dong dengan santriwati. Yo, siapa yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ya. Nama saya Ahmad Asidiki. Mau izin bertanya, Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya, dan tidak ada manusia yang bisa melebihi akhlaknya dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Apa sih yang membedakan akhlak Nabi Muhammad dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad itu, kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi yang lain? Kan itu sama-sama Nabi. Kenapa akhlak Nabi Muhammad itu lebih baik daripada Rasul sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya bagus dan kritis ya. Masya Allah, luar biasa ini. Patut diapresiasi ini. Baik, pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu lebih baik dari segi akhlaknya daripada nabi-nabi sebelumnya? Padahal kan sama-sama nabi gitu. Sama-sama nabi, tetapi kok kenapa Nabi Muhammad itu terbaik? Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu mengumpulkan
semua sisi-sisi aspek-aspek kebaikan. Mengumpulkan aspek-aspek kebaikan dari para nabi-nabi sebelumnya. Jadi semisal Nabi Ayub, nah mungkin adik-adik sekalian tahu kan Nabi Ayub? Nabi Ayub itu terkenal dengan apa? Dengan kesabarannya, ya kan? Ditimpa musibah yang begitu luar biasa, tetap bersabar. Nah, kemudian nabi-nabi sebelumnya itu seperti itu, kesabaran maupun semisal apa namanya kecerdasan dan lain sebagainya, atau akhlak-akhlak yang lain, kasih sayang, itu semuanya terkumpul dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Nabi Muhammad itu disebut dengan afdalul khalq atau afdalun nabiyyin, afdalul mursalin, sebaik-baik para nabi, sebaik-baik para utusan-utusan Allah. Nah, itu karena Nabi Muhammad itu mengumpulkan semua aspek kebaikan dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu jawabannya seperti itu. Terima kasih Ustadz. Satu lagi ini teman saya mau tanya. Silakan. Tambahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Rifki Nidomi. Izin bertanya Ustadz. Mungkin pertanyaan ini sedikit menyeleweng daripada pembahasan, namun karena keingintahuan saya ingin bertanya pada Ustadz, yaitu tentang dulu istri Rasulullah itu lebih daripada 4. Nah, apakah kemudian hal ini menjadi permasalahan bagi orang-orang Muslim maupun non-Muslim pada saat itu? Terima kasih. Baik sekali ya. Masya Allah, ini pertanyaannya terkait dengan istri-istri Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah itu istrinya lebih dari 4 ya? Ada 9 dari riwayat, ada 9. Istri Rasulullah lebih dari 4. Apakah ini menjadi permasalahan pada zaman itu? Ya. Nah, jadi patut kita ketahui teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bahwasanya zaman dulu itu tidak ada aturan khusus. Ini sebelum zaman diutusnya zaman risalah ya. Zaman dulu itu ya namanya laki-laki itu bebas mau menikah berapa saja gitu. Zaman dulu sekali bebas mau menikah berapa aja, tidak terpacu kepada satu wanita gitu. Bisa banyak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi dalam konteks ini tidak masalah ketika seseorang itu ya menikah lebih dari 4 semisal itu. Bahkan bisa banyak sekali, tidak masalah. Bahkan kita tahu kan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu ya terjadi adat-adat yang sangat buruk ya, di kalangan bangsa Arab. Ya. Ada nikah itu kan banyak jenisnya, itu buruk sekali, ya, sangat-sangat buruk. Nah, itu adat mereka. Jadi hal seperti ini yang lebih dari 4 itu tidak dipermasalahkan pada zaman dulu. Nah, kemudian bagaimana padahal umatnya Nabi Muhammad itu disuruh apa? Bukan disuruh, istilahnya apa? Batas maksimal itu hanya 4. Batas maksimal itu hanya 4. Tapi namun kenapa Nabi Muhammad itu 9? Nah, ini ada namanya khususiyah. Nah, ada suatu hukum-hukum dalam Islam yang itu hanya khusus diperuntukkan untuk Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diperbolehkan untuk umatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada hukum-hukum khusus dalam Islam yang itu hanya khusus untuk diperuntukkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Kalau umatnya melakukan, maka hukumnya haram. Nah, seperti itu. Apa itu? Salah satunya adalah ini, nikah lebih dari 4. Mungkin ada yang bertanya, wah berarti enak ya di urusan hukum. Tidak juga. Ada hukum-hukum lain yang ini adalah khusus untuk Nabi. Contohnya apa? Sholat tahajud bagi Nabi Muhammad SAW hukumnya adalah wajib. Dan bagi umatnya adalah sunnah. Nah, teman-teman, adik-adik bisa sholat tahajud tiap hari, tiap malam bangun. Wajib loh. Kalau nggak dilaksanakan berdosa. Nah, nggak bisa. Berat juga, sangat berat. Bagi umatnya itu sangat berat. Tetapi itu adalah perkara yang wajib bagi Nabi Muhammad. Jadi memang ada hukum-hukum khusus. Hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Nah, mungkin itu adalah jawabannya. Tetapi memang dalam hal konteks ini ya ada kalau orang-orang itu yang tidak suka dengan Islam ya baik itu orang barat, orientalis atau orang-orang yang pembenci Islam itu akan menyerang Islam dari aspek ini. Nah, padahal sebenarnya dalam hal ini Nabi itu zuwija atau dinikahkan sebenarnya. Zuwija istilahnya seperti itu, dinikahkan oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang memetakdirkan itu. Gitu. Untuk lebih dari 4. Gharadnya apa? Tujuannya ya banyak macam-macam. Salah satunya adalah berdakwah. Nah, berdakwah. Jadi ada namanya dulu Sofia bintu Huyai, salah satu istri Nabi. Yaitu ya Nabi nikahi salah satu tujuannya adalah untuk dakwah gitu, untuk dakwah, politik dakwah seperti itu. Ya mungkin itu adalah jawaban yang bisa disampaikan. Syukron Ustaz. Ya, terima kasih santriwan, santri sekalian ya. Saya kira waktunya sudah malam, besok ada pagi harus sholat tahajud lagi ya. Sholat subuh jangan sampai telat. Saya kira untuk pengajian malam hari ini cukup. Silakan waktu saya kembalikan pada Mbak Nabila dan temannya. Silakan Mbak Nabila. Terima kasih kepada Ustadz Said Akbar Ramadan LC atas materi yang disampaikan. Menuju acara selanjutnya yaitu closing statement oleh Ustadz Said Akbar Ramadan LC. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian atas waktunya, kemudian kesempatan yang diberikan. Saya sangat senang, sangat bangga terhadap Masya Allah semangat adik-adik santri dan santriwati Darul Ulum. Harapannya saya besok bisa nanti dari Majenang itu yang pergi ke Timur Tengah. Nah, bukan cuma 1, 2, bisa puluhan bahkan menjadikan Darul Ulum sebagai gudang ulama. Nah, itu adalah salah satu cita-cita saya juga. Dan insya Allah kita berdoa semoga nanti ke depannya bisa seperti itu. Amin ya robbal alamin. Yang penting adik-adik tetap semangat dalam menuntut ilmu. Bismillah, insya Allah bisa. Kita tutup dengan mungkin berdoa ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا
وبارك الله فيكم وعليكم وجعلكم هداة مهديين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Menuju acara yang terakhir adalah penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah mengikuti kajian virtual Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Ulum Majenang. Dan terkhusus kepada narasumber Ustadz Said Akbar Ramadan LC. Jazakallahu khairan. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Said. Sami-sami ini. Pula yang terima kasih. Iya, ini bisa bersilaturahmi. Insya Allah besok bisa lah bertatap muka.